Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Hayu Febiansah dengan NIM 2425201104. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Paradigma. Bab pertama, pada kali ini akan membahas mengenai data science, di mana disuguhkan kasus mengenai skandal Cambridge Analytica, di mana data pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk keperluan politik. Nah, hal ini memunculkan 3 pertanyaan, yaitu bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial? Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau merupakan bagian dari kemajuan teknologi? Serta, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial? Data science bekerja dengan alur sebagai berikut, di mana pertama dilakukan pengumpulan data yang dimiliki oleh penyedia jasa layanan. Kemudian data-data yang dikumpulkan dibersihkan untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi data. Kemudian data-data penting seperti demografik, sentimen, engagement diambil. Setelah itu dianalisis menggunakan berbagai metode statistik serta menggunakan machine learning atau AI untuk mengetahui pola atau korelasi yang dimiliki pengguna. Kemudian, informasi yang diperoleh divisualisasikan seperti dalam bentuk grafik atau chart yang dapat lebih mudah disuguhkan ke penyedia jasa layanan. Berdasarkan data-data tersebut, diberikanlah rekomendasi sehingga penyedia jasa layanan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Terdapat beberapa metode analisa data yang dimiliki, seperti sentimen analisis, di mana dianalisa pendapat pengguna, apakah pendapat pengguna positif, negatif, atau netral terhadap suatu layanan. Terdapat juga clickstream analysis, yaitu menganalisa engagement pengguna. Contohnya pada YouTube yang menganalisa like atau dislike serta komen dalam video. Kemudian terdapat network analysis yang menganalisa hubungan antar pengguna di media sosial. Apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Menurut saya sendiri, kemampuan untuk mengumpulkan data pengguna dengan tujuan meningkatkan pelayanan merupakan bentuk kemajuan teknologi. Akan tetapi, hal ini dapat menjadi pelanggaran privasi jika dilakukan tanpa izin dan izin yang tidak jelas atau dilakukan penggunaan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Contohnya sendiri pada kasus Cambridge Analytica tadi, di mana data pengguna digunakan tidak sesuai izin, di mana pengguna tidak mengetahui bahwa datanya akan digunakan untuk keperluan politik. Bagaimana cara mengantisipasinya? Perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai privasi data, pentingnya data yang mereka miliki, serta dampak apabila data yang mereka miliki disalahgunakan. Kemudian, perlu adanya infrastruktur yang mampu mengendalikan penggunaan data. Seperti contohnya pada Uni Eropa, di mana terdapat General Data Protection Regulation yang mengatur privasi data di Uni Eropa. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Sistem algoritma memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu algoritma mampu menghilangkan konten-konten yang dianggap berbahaya serta meningkatkan pengalaman pengguna karena konten-konten yang diberikan berdasarkan habit atau perilaku pengguna itu sendiri. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Nah, akan tetapi memiliki dampak negatif seperti doom scrolling, yaitu di mana pengguna akan terus aktif di layanan tersebut karena layanan tersebut memberikan konten yang sesuai apa yang disukai pengguna. Kemudian juga dapat muncul filter bubble, di mana konten-konten yang muncul hanya sesuai dengan apa yang disukai pengguna dan tidak menunjukkan kondisi dunia nyata. Nah, sebenarnya menurut saya
algoritma ini sifatnya positif apabila kita mampu menangani bagian negatifnya. Bagaimana cara menangani negatifnya? Yaitu perlu peningkatan aturan dan regulasi yang mampu mengatur algoritma itu sendiri. Kemudian kita harus sadar bahwa algoritma itu memiliki bias. Oleh sebab itu, kita sebagai pengguna perlu mengevaluasi semua informasi yang ada atau yang diberikan algoritma itu. Kemudian kita harus sadar bahwa privasi kita pasti akan terganggu apabila kita berada di ruang digital. Oleh sebab itu, kita harus mampu menjaga privasi yang kita miliki. Kemudian kita akan membahas terkait perkembangan teknologi di era perbankan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan, di mana pada dulunya nasabah harus datang ke bank dan antri untuk melakukan transaksi. Namun sekarang, dengan adanya layanan online seperti mobile banking, chatbot, digital tyrant, maka mengubah paradigma perbankan. Pertanyaannya, menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah? Manusia, teknologi, proses dalam transformasi ini? Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Serta dengan demikian, mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan, seperti contohnya teller dan customer service, dikembangkan agar tetap relevan dan memberi nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah dalam proses transformasi ini? Komponen sistem yang berubah yang pertama adalah teknologi yang kemudian mempengaruhi proses, dan proses tersebut akan mempengaruhi komponen manusia. Contohnya pada tahun 1960-an, komputer modern mulai digunakan. Nah, teknologi pada komputer ini memungkinkan terjadinya proses atomisasi pada layanan perbankan. Kemudian pada tahun 2000-an, internet sudah mulai meluas, sehingga proses online banking mungkin terjadi. Nah, di era sekarang, hampir semua orang memiliki smartphone. Dengan adanya smartphone memungkinkan terjadinya untuk proses mobile banking. Proses-proses tersebut memaksa manusia agar bisa mengikuti proses tersebut, memiliki kemampuan untuk mengikuti proses tersebut, sehingga dapat menggunakan layanan yang diberikan. Bagaimana teknologi bisa mempengaruhi proses? Teknologi mempengaruhi proses dengan cara meningkatkan efisiensi, meningkatkan komunikasi, meningkatkan akses informasi, sehingga proses perubahan dapat terjadi. Dampak positif dan negatif apa yang terjadi dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Pada sisi tenaga kerja, pergeseran paradigma memberikan dampak positif berupa lingkungan kerja yang lebih baik, komunikasi yang lebih mudah, dan peningkatan produktivitas. Hal ini karena teknologi memungkinkan pekerja untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan waktu yang lebih singkat, serta effort yang lebih sedikit. Akan tetapi, memberikan dampak negatif, yaitu di mana terdapat beberapa pekerjaan yang dapat digantikan teknologi, sehingga lapangan pekerjaan tersebut menghilang. Hal ini memaksa tenaga kerja untuk mengupgrade atau meningkatkan skill yang dimiliki. Selain itu, banyak tenaga kerja yang mengalami burnout karena merasa selalu terhubung dengan pekerjaan, di mana hal ini dapat terjadi karena teknologi memungkinkan untuk terhubung selama 24 jam. Nah, sedangkan untuk pada sisi kualitas layanan, memiliki dampak positif di mana bank dapat memberikan pelayanan secara online sehingga nasabah tidak perlu datang ke lokasi, tidak perlu antri. Kemudian dapat dilakukan pelayanan 24 jam. Contohnya pada penggunaan teknologi seperti ATM, di mana nasabah dapat mengambil uang atau melakukan transfer kapanpun juga. Mobile banking juga memberikan pelayanan yang sama. Nah, akan tetapi kualitas layanan mengalami dampak negatif, yaitu terdapat nasabah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya pada lansia. Lansia ini mengalami
kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, banyaknya penipuan secara online juga memberikan resiko kepada para lansia. Dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambahan dalam sistem perbankan digital. Yang pertama yaitu terkait kesadaran digital. Pegawai perbankan harus sadar mengenai bagaimana perbankan digital berjalan, manfaatnya, dampak negatifnya seperti apa. Sehingga mereka mampu memberikan informasi kepada nasabah dengan baik. Kemudian yang kedua terkait manajemen risiko. Di era digital ini banyak sekali ancaman, terutama terkait cyber security. Pegawai perbankan harus sadar akan ancaman tersebut serta mampu meminimalisir terjadinya. Kemudian terdapat juga kemampuan pengolahan data seperti data analisis yang dapat digunakan sebagai nilai tambah. Kemudian kita akan bahas terkait vulnerability atau kerentanan di era digital ini. Terdapat 3 pertanyaan, yaitu apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Kemudian, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, memakai password yang lemah, atau mengeklik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama, misalnya seperti kesalahan teknis pada sistem? Kemudian, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak berhati-hati saat memakai komputer? Ya, menurut saya, tindakan tidak mengunci loker itu kurang lebih sama dengan tindakan tidak memakai antivirus atau menggunakan password yang lemah. Hal ini karena dua tindakan tersebut merupakan bentuk kelalaian kecil, akan tetapi memiliki dampak atau akibat yang kurang lebih sama, yaitu kita memberikan akses kepada pihak luar terkait barang-barang atau data yang kita miliki. Hal ini dapat berakibat fatal apabila kita mengalami peretasan. Apakah kesalahan tidak memakai antivirus, memakai password yang lemah, atau mengklik sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada suatu sistem? Menurut saya sendiri, kesalahan pengguna seperti itu bahkan memiliki resiko yang lebih besar daripada kesalahan sistem. Voice of CISO 2024 mengutarakan bahwa faktor manusia merupakan resiko tertinggi dalam keamanan cyber. IBM juga menunjukkan bahwa 30% penyerangan terjadi diawali dengan phishing, yang merupakan juga kesalahan manusia. Kemudian, Stanford melakukan studi yang menunjukkan bahwa 88% insiden pelanggaran keamanan itu terjadi karena kesalahan pegawai. Kesalahan manusia memiliki resiko yang terjadi lebih besar daripada kesalahan sistem. Oleh karena itu, kesalahan manusia tidak dapat dipandang sebelah mata. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Kesalahan manusia sendiri seperti dijelaskan sebelumnya memiliki peran yang sangat besar dalam masalah keamanan. Akan tetapi kesalahan sistem juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Kasus nyatanya yaitu pada kasus CrowdStrike 2024, di mana jutaan device yang menggunakan sistem operasi Windows mengalami blue screen of death dikarenakan sensor Falcon milik CrowdStrike mengakibatkan boot loop kepada sistem Windows. Hal ini sangat berdampak terutama pada fasilitas kritis seperti bandara, rumah sakit, dan sebagainya. Untuk pengalaman pribadi, saya sendiri pernah mengalami error di mana HP saya tiba-tiba mengalami factory reset sehingga saya kehilangan seluruh data yang saya miliki. Apakah itu terjadi karena kesalahan sistem atau karena kecerobohan saya juga kurang tahu. Tapi setelah itu saya kemudian menutup segala kemungkinan agar hal itu tidak terjadi kembali. Contohnya, saya memutus fitur Find My Device pada akun Google, sehingga akun Google saya tidak dapat melakukan reset
factory reset secara jarak jauh kepada device yang saya miliki. Dapat dikatakan kesalahan manusia itu lebih sering terjadi, akan tetapi dampak yang diberikan pada kesalahan sistem itu dapat sangat besar. Kemudian kita akan bahas mengenai smart city. Terdapat beberapa kota yang telah berhasil melaksanakan smart city seperti Surabaya dengan Surabaya Command Center dan Bandung dengan Bandung Command Center. Akan tetapi tidak semua inisiatif smart city berhasil. Contohnya pada kota Tegal, Sumeneb, dan Kabupaten Mamuju, di mana smart city diaplikasikan, akan tetapi partisipasi warga masih sangat rendah, di mana warga masih lebih nyaman untuk berkomunikasi secara langsung daripada menggunakan aplikasi aduan. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan smart city? Kemudian, menurut Anda, siapa faktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi smart city? Terdapat 4 pilar smart city, yaitu official, physical, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur sosial memiliki peran dalam smart city yang sangat penting, yaitu dalam bentuk respon masyarakat terhadap implementasi smart city, tanggung jawab untuk menyebarkan dan menjalankan smart city itu sendiri. Peran masyarakat dalam smart city sangat vital. Paradigma sosial dan budaya masyarakat akan mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon terhadap kebijakan atau program yang diberikan dalam bentuk smart city. Smart city yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kondisi paradigma sosial dan budaya masyarakat, kemungkinan besar tidak akan berhasil atau kurang berhasil, dikarenakan dapat memunculkan respon masyarakat yang sangat minim, contohnya pada kasus sebelumnya, di mana masyarakat lebih memilih untuk berkomunikasi secara langsung daripada menggunakan layanan aduan, dikarenakan masyarakat yang mungkin kurang percaya atau mungkin masyarakat yang kurang terbiasa. Kemudian rasa tanggung jawab untuk pertama menjaga dan menjalankan berbagai macam kebijakan serta fasilitas yang diberikan dalam smart city akan kurang karena dianggap tidak berfungsi atau kurang berfungsi bagi masyarakat. Sehingga smart city yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat kemungkinan besar akan kurang berhasil. Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya sendiri, paradigma inklusif hanya bisa tercapai dengan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Masing-masing pihak terkait memiliki peran yang saling berkaitan dalam perwujudan paradigma digital yang inklusif. Sebagai contoh, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur dan suprastruktur yang mampu menunjang paradigma digital yang inklusif. Masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung suprastruktur yang telah disediakan pemerintah serta merawat dan menjalankan berbagai macam kebijakan serta infrastruktur yang telah diberikan. Swasta juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pemerintah serta masyarakat. Pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk menunjang terjadinya paradigma digital inklusif. Paradigma digital inklusif itu harus menyediakan kesempatan yang sama bagi semua pihak. Akan tetapi terdapat beberapa tantangan yang menghalangi hal itu terjadi. Sebagai contoh yaitu terkait ketersediaan. Hal ini terkait dengan fasilitas fisik yang menunjang terjadinya digital inklusif. Contohnya masih terdapat beberapa daerah yang kesulitan untuk mengakses internet. Kemudian akses. Akses ini tidak mengacu pada hal fisik seperti ketersediaan internet, tetapi akses ini mengacu pada beberapa macam contoh hal yang tidak dapat diakses di internet.
Contohnya beberapa hari yang lalu, di mana Indonesia melakukan ban terhadap Internet Archive, yaitu salah satu basis data terbesar di internet. Kemudian sebagai contoh, terdapat beberapa media yang hanya tersedia dalam beberapa bahasa tertentu. Apabila masyarakat tidak memahami bahasa tersebut, maka masyarakat tidak akan bisa mengakses media tersebut. Kemudian terdapat juga keterjangkauan. Untuk mengakses internet, kita harus memiliki device yang mampu mengaksesnya. Akan tetapi tidak semua masyarakat mampu untuk membeli device tersebut. Selain itu diperlukan data juga untuk mengakses internet. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk terus membeli data yang diperlukan untuk akses internet. Semua hal-hal tersebut menjadi tantangan yang perlu diselesaikan untuk mencapai paradigma digital yang inklusif. Hal tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.